Bab 6199. Charlie mengangguk dan menghela nafas, tidak apa-apa menyimpan dendam, dan tidak apa-apa untuk membalas dendam. Hanya saja cara ini agak kurang sedap dipandang. Tapi meski begitu, menurutku itu bukan masalah besar jika dia ingin menyelamatkan mukanya darimu. Tetapi masalahnya adalah dia tidak mengerti apa artinya menyerah ketika segalanya menjadi baik. Sebelum Irvin membeberkan masalah ini, dia tidak terlalu penting. Meskipun dia menjual barang bagus kepadaku, barang itu sendiri dijual kepadanya oleh orang lain. Dan dia juga mengambil keuntungan bersih sebesar 200,000 yuan dari Anda. Hal buruknya adalah jumlah orang tidak mencukupi, dia tahu bahwa Buddha perunggu itu dijual dengan harga tinggi. Dan dia ingin mendapatkan kembali Buddha perunggu itu. Kalau langkahnya tidak berlebihan, saya tidak akan membiarkan Irvin membeberkan masalah ini. Setelah itu, Charlie menghela nafas, dalam analisis terakhir. Dia masih belum mampu, masih terlalu sulit baginya untuk menyerah dan menerima kekalahan. Peter berkata sambil tersenyum, kebanyakan orang tidak dapat menerima hilangnya 20 juta dalam satu pikiran. T.N. Wilson ingin melakukannya. Dapat dimengerti sampai batas tertentu bahwa barang-barang tersebut perlu dikembalikan. Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, adapun dampak selanjutnya, selama saya tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini dan tidak melapor ke polisi. Tidak ada cara bagi dunia luar untuk mengkarakterisasinya. Selama ada yang membantunya, dia masih punya tempat. Tetapi hubungan antar rekan kerja mungkin akan menjadi lebih tegang di masa depan. Charlie tersenyum dan berkata, biarkan dia pergi, saya belum siap ikut campur dalam masalah ini. Dengan baik. Petrus mengangguk dan berkata, bagi Tuan Wilson, gaya dan logikanya dalam melakukan sesuatu masih kurang dalam kedewasaan dan ketelitian. Mungkin dia belum pernah memulai bisnis seumur hidupnya dan tidak mengalami badai apapun. Kemampuan komprehensifnya masih dibandingkan dengan sebagian besar rekan-rekannya. Terlalu banyak kekurangannya. Charlie sangat setuju dengan penilaian Peter terhadap Yakub. Meskipun ayah mertuanya menjalani kehidupan yang tidak berguna, dia tidak pernah mengalami masalah apapun. Dia tinggal di keluarga Wilson setelah lulus kuliah. Setelah lelaki tua itu pergi, kehidupan menukik tajam. Intinya adalah dia sudah terbiasa ditekan oleh istrinya, wanita tua, dan kakak laki-laki tertuanya di rumah selama bertahun-tahun. Dan terpuruknya kehidupan materialnya tidak terlalu berdampak pada dirinya. Bagaimanapun, dia terbaring di sarang emas dan perak. Dan anjing di sarang lumpur juga terbaring rata. Tapi dia ingin menjadi presiden masyarakat kaligrafi dan lukisan. Bukan karena ambisi atau bakat yang tinggi. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengumpulkan hak untuk menyombongkan diri sehingga dia bisa memiliki wajah ketika pergi keluar di masa depan, itu saja. Oleh karena itu, dilihat dari kemampuan sosial ayah mertua yang komprehensif saat ini. Ini mungkin tidak sebaik seorang pemuda dengan pengalaman pekerjaan sosial selama 3-5 tahun. Dan dia tidak memiliki ambisi apapun selama bertahun-tahun. Dia selalu berbohong dimanapun dia jatuh. Satu-satunya saat dia termotivasi dalam hidupnya adalah baru-baru ini. Untuk menjadi presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Dia telah bekerja keras setiap hari, namun menjadi presiden bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Sepertinya dia akan menjadi pecundang. Jika dia bisa menjadi presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, semua orang di asosiasi mungkin akan mengundurkan diri kecuali dia. Tapi Charlie terlalu malas untuk mengurusnya sekarang. Niat awalnya memperhatikan masalah ini adalah dia khawatir ayah mertuanya dan Irvin akan menggunakan cara kekerasan untuk mengincar Peter. Dan Peter tidak memiliki dasar di Arrows Hill. Jika mereka memang ingin menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, itu sama sekali bukan lawan mereka. Kini setelah krisis tersebut teratasi sepenuhnya, Irvin tidak akan lagi membantu ayah mertuanya mengincar Peter. Dan ayah mertuanya telah kehilangan dukungan melalui cara-cara kekerasan. Dan lelucon yang baru saja mereka timbulkan telah membantu Peter dengan cepat mendapatkan pijakan di Arrows Hill Antique Street. Perkembangan masa depan Peter di Arrows Hill pasti akan lebih lancar. Jadi Charlie bertanya kepadanya, apa rencana Paman Yao selanjutnya? Peter menjawab, saya tidak ingin terlalu menonjol. Saya hanya ingin membuka toko di Jalan Antik dan memulainya secara perlahan. Sekarang saya tiba-tiba mendapatkan banyak popularitas. Banyak orang datang kepadaku untuk menilai sesuatu setiap hari.
yang bisa dianggap sebagai pedang bermata dua. Saya berencana untuk sedikit memperlambat langkahnya. Mulai sekarang, saya akan membuka pintu lebih lambat dan menutup lebih awal setiap hari. Dan saya akan menerima lebih sedikit pelanggan. Setelah sebulan, popularitasnya akan mereda. Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, saat popularitas perlahan mereda. Saya akan berbisnis dengan cara Buddhis. Lagi pula, saya tidak ingin menghasilkan uang, apalagi menjadikan karir saya besar. Laju kehidupan di kota Rose Hill relatif lambat. Jika orang bisa melambat, itu akan sangat nyaman. Saya berencana untuk pensiun secara perlahan dan santai di sini. Charlie mengangguk dan berkata, keluarga Rothschild relatif dapat dikendalikan. Saya hanya tidak tahu apakah Warriors Den masih memperhatikan si Fang Baosuang dan berita Anda. Jika Warriors Den bisa dibasmi di masa depan, kamu akan benar-benar bebas. Peter tersenyum dan berkata, saya percaya dengan kemampuan Guru Wade. Ini akan menjadi mungkin dan harinya akan segera tiba. Setelah itu, Peter memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Tuan Wade, Anda belum makan malam? Apakah kamu ingin makan makanan lokal di restoran kecil terdekat? Jika kamu tidak keberatan, bisakah kita makan sesuatu bersama di toko? Charlie tersenyum dan berkata, oke, istriku sibuk dengan perusahaan akhir-akhir ini. Dan dia bekerja lembur setiap malam. Ayo makan bersamamu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat seseorang dan berkata kepada Peter. Ngomong-ngomong, Paman Yo, ada kenalan lamamu di Rose Hill. Silakan pesan beberapa hidangan lagi dan saya akan meneleponnya. Bab 6200. Pada saat yang sama, Jacob meninggalkan Antiques Street dengan putus asa. Menghentikan taksi, dan berkata kepada pengemudi, pergi ke Classic Mansion. Alasan utama Jacob ingin pergi ke Classic Mansion adalah untuk mengundang Presiden PI ke sana. Makan dan ngobrol sambil makan. Jadi, dia menelepon Orville terlebih dahulu dan berkata dengan penuh perhatian, Tuan Hong, ini aku, Yakub. Orville bertanya dengan suara suam-suam kuku, apa yang Tuan Wilson inginkan dari saya? Jacob buru-buru berkata, itu dia, Tuan Wu. Saya ingin Anda memesankan sebuah kotak kecil untuk saya. Saya berencana mengundang presiden kita untuk datang makan malam ini. Orville menolak dengan sopan, maaf, Tuan Wilson, ada tamu terhormat di Classic Mansion malam ini. Tidak punya kesempatan, mari kita bicarakan itu lain kali. Jacob tidak menyangka Orville, yang sebelumnya selalu ceria, sekarang menjadi begitu kasar. Dan dia merasakan perbedaan besar di hatinya. Dia hanya bisa berkata dengan getir, baiklah, Tuan Wu, karena Anda tidak ingin merasa nyaman. Saya akan membicarakannya di lain hari. Terima kasih. Orville bersenandung dan berkata, saya akan menutup telepon sekarang jika Anda tidak punya pekerjaan lain. Saya sibuk. Setelah mengatakan itu, Orville langsung menutup telepon tanpa menunggu Jacob berbicara. Panggilan itu terputus. Ini bukan salah Orville. Dia menghormati Charlie dari lubuk hatinya, dan tentu saja menghormati Jacob dari lubuk hatinya. Namun kali ini, Charlie mengatakan bahwa dia ingin memberitahu ayah mertuanya akibat dari melakukan sesuatu yang salah. Jadi tentu saja dia tidak berani terus memperlakukannya dengan buruk. Jacob sopan dan tanggap. Namun sikapnya harus dingin agar Jacob bisa merasakan perbedaannya dengan jelas. Pada saat ini, Yakub sangat tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku tidak pernah menyangka setelah kejadian ini, Orville pun tidak ingin bertemu denganku lagi. Jika aku mengetahui hal ini, sebaiknya aku memegang benda sialan itu dengan jujur. Saya akan aman dengan 200,000 dan menikmati liburan yang menyenangkan di Dubai. Dengan begitu, saya tidak hanya memiliki 200,000, tetapi asosiasi tidak akan mengetahui hal-hal buruk ini. Dan Tuan Hong tidak akan keberatan dengan saya. Jacob, yang diliputi penyesalan, sedang duduk sendirian di kursi belakang taksi. Air mata kesedihan hampir jatuh. Melihat pengemudi itu diam-diam menatapnya melalui kaca spion di dalam mobil. Dia segera memalingkan wajahnya ke samping, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Presiden PI. Segera setelah panggilan telepon masuk, Presiden PI bertanya kepadanya. Yakub, bagaimana kabarnya? Apakah Arvin sudah melakukannya? Presiden PI masih menunggu Jacob menemukan Tuan Orville untuk menekan Arvin. Ambil inisiatif untuk membantah rumor.
Namun dalam hatinya Jacob tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk membantah rumor tersebut. Jadi dia hanya bisa berkata dengan malu. Presiden Pei, ada sesuatu yang terjadi dengan Ervin. Orang ini bertekad untuk melawan saya sekarang, dan Tuan Orvel tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadapnya. Ya, dan Tuan Orvel juga memberitahuku tentang kesulitannya. Ervin adalah anteknya, dan dia berada dalam dilema, jadi tidak nyaman baginya untuk campur tangan. Presiden Pei mendecakkan bibirnya dan berkata, "Oh, ini agak sulit dilakukan. Jika Anda tidak dapat membantah rumor tersebut, Anda tidak dapat menghentikan mulut orang-orang ini dalam pertemuan tersebut?" Jacob buru-buru berkata, "Presiden Pei, meskipun Ervin tidak mungkin membantah rumor tersebut. Yang bisa saya jamin adalah masalah ini pasti tidak akan terus bergejolak. Apa yang dikatakan Ervin tentang penipuan adalah omong kosong belaka. Tidak mungkin polisi bisa campur tangan. Jika polisi tidak melakukan intervensi, tidak ada yang bisa menjelaskan masalah ini. Dan saya juga memberitahu Liang Yun bahwa masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Dan dia juga menegaskan bahwa dia tidak akan melanjutkannya lebih jauh." Presiden Pei bergumam, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Jacob buru-buru berkata, masalahnya tidak akan selesai, tapi tidak akan berkembang menjadi masalah yang serius. Setelah menjadi pusat perhatian dalam beberapa hari ke depan, popularitasnya mungkin akan turun. Presiden Pei berkata, "Jacob, menurut Anda panasnya sudah turun. Tetapi orang-orang di asosiasi mungkin tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Intinya adalah Anda sekarang adalah orang kedua, menghalangi jalan banyak orang. Sama seperti semua orang sedang mengantri di depan toilet, dan semua orang ingin berdesakan dengan orang di depannya. Ayo pergi, dan mereka semua berbaris di belakangmu. Jika mereka tidak memaksamu keluar, mereka tidak akan menyerah. Saya khawatir mereka akan terus membuat masalah." Presiden Pei juga berada di bawah banyak tekanan sekarang. Faktanya, dia tidak lagi berencana membiarkan Jacob mengambil alih posisinya. Karena dalam hal ini, semua tekanan akan terkonsentrasi pada dirinya sendiri. Jika Jacob mengungkap skandal itu dan terus membiarkan dia mengambil posisi itu, orang-orang itu pasti akan membuat masalah dengannya dan bahkan membicarakannya kepada dunia luar untuk melindungi Yakub. Tapi dia tidak berani menyinggung perasaan Yakub terlalu banyak. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana sikap Orvel terhadap Jacob saat ini. Jika dia menyinggung Yakub dan Yakub membencinya, jalannya tidak akan mudah di masa depan. Oleh karena itu, keinginan terbesar Presiden Pei saat ini adalah agar Jacob dapat dengan sukarela menyerah dalam persaingan memperebutkan posisi presiden. Lebih disukai juga posisi wakil presiden eksekutif. Dalam hal ini, masing-masing wakil presiden akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dia akan mampu menenangkan emosi mereka. Ngomong-ngomong, meninggalkan Jacob dalam asosiasi tidak akan terlalu menyinggung perasaan publik. Jacob belum memahami maksud perkataan Presiden Pei, jadi dia berkata, "Presiden Pei, orang-orang itu hanyalah belalang setelah musim gugur. Mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah selama beberapa hari. Saat Anda dipromosikan, saya akan menjadi presiden. Tentu saja, saya punya cara untuk menghadapi mereka dan membuat mereka berperilaku jujur." Presiden Pei berkata dengan tergesa-gesa, "Jacob, kamu masih belum mengerti. Ini bukan soal apakah Anda diperbolehkan melakukan pekerjaan presiden, tapi apakah Anda bisa melakukannya. Ini tentang tetap berada di asosiasi. Yang mereka inginkan adalah mengeluarkan Anda dari asosiasi. Jika tidak, mereka akan terus membuat masalah. Dan mereka bahkan mungkin pergi ke kota untuk melaporkan situasinya. Seandainya kota juga merasakan hal ini. Jika merusak reputasi asosiasi dan meminta Anda mundur dari asosiasi. Aku tidak bisa melindungimu." Jacob tiba-tiba panik dan bahkan berteriak dengan nada cemas. "Presiden, saya mohon Anda membantu saya sekarang. Saya sudah kehilangan semua uang saya, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan saya melihat status saya di asosiasi hancur."